Три вопроса, получается. Откуда он пришел, для чего пришел и куда пойдет? Di perjalanan Jazirah Islam kali ini, saya menjejakkan langkah di tanah para pengembara, Kazakhstan. Rumah kaum nomaden yang telah bertransformasi menjadi bangsa yang sangat modern. Negara terbesar ke-9 ini memang kurang akrab di telinga. Kazakhstan masih terhitung muda karena baru merdeka pada tahun 1991. Dan tahukah Anda kalau mayoritas warga Kazakhstan adalah Muslim? 70% dari 17 juta jiwa warga negara kaya minyak ini memeluk Islam. Namun komunisme membuat kehidupan spiritual sempat redup di sini. Menjadi bagian dari Uni Soviet selama kurang lebih 70 tahun membuat paham komunis menguasai etnis Kazakhstan. Hal ini berimbas pada dikekalnya kebebasan beragama tidak terkecuali bagi Muslim. Namun kini setelah 25 tahun menjadi negara merdeka, Kazakhstan mulai berbenah. Muslim telah mulai menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan satu tidak kalah penting, mereka tidak melupakan akar budaya yang menjadi identitasnya. Alhamdulillah, kini Muslim Kazakhstan mulai tergugah untuk kembali ke jalan Allah. Di kota-kota Kazakhstan, termasuk ibu kotanya Astana, juga sudah mulai banyak dibangun masjid. Di tengah dinginnya Astana hari ini, saya ingin merasakan kehangatan Islam menyentuh warga Kazakhstan. Perjalanan pun saya lanjutkan ke desa Kabanbaybatir, 60 km dari kota Astana. Saya akan mengunjungi rumah keluarga Baklan Daulenov. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiki, nice to meet you. Senyum hangat tuan rumah menyambut kedatangan saya. Baklan dan istrinya Zulfia tinggal berdua di rumah ini. 4 anaknya sudah merantau ke kota, namun mereka sengaja pulang ke rumah untuk menyambut kedatangan saya. Sudah menjadi tradisi di Kazakhstan menerima tamu dengan duduk di atas karpet seperti ini. Kebiasaan nenek moyang yang tinggal dalam rumah tradisional yurt beralas permadani masih dipelihara hingga kini. Orang Kazakhstan senang menerima tamu. Ada tradisi bagaimana memperlakukan tamu atau disebut konakasi. Mereka akan menyajikan beraneka macam makanan lezat buatan sendiri, termasuk pada tamu yang baru dikenal seperti saya. Keterbatasan bahasa tidak menghalangi kami, bahkan Zulfia tanpa canggung sempat menunjukkan koleksi baju tradisionalnya. Nah, ini barusan saya dikasih sama ibu pakaian khas tradisional Kazakhstan. Jadi setiap daerah punya corak dan juga warna masing-masing. Karena ini sudah zaman modern, pakaian khas tradisional ini sudah sangat jarang digunakan, hanya ketika menghadiri pernikahan dan juga untuk perayaan Nauruz atau menyambut tahun baru musim semi.
Zulfia pun mengajak saya untuk ikut mengolah makanan di dapur. Nah, jadi kalau di Indonesia orang makan nasi, di Kazakh ini makanan sehari-harinya adalah roti. Dan di sini di keluarga ini mereka masih menggunakan alat tradisional ini namanya dirmen untuk mengolah gandum yang baru dipanen menjadi bubuk halus seperti ini. Selain diolah menjadi makanan pokok seperti roti, gandum halus ini juga bisa dibuat camilan bernama jen. Jen merupakan makanan khas Kazakhstan Selatan. Bahan dan pembuatannya yang sederhana membuat jen cocok dijadikan kudapan, terutama saat musim dingin. Campurkan biskuit yang sudah dihancurkan, gandum halus, gula dan minyak. Terakhir, tinggal didinginkan. Nah, jadi jens ini lebih enak dimakan ketika dingin. Jadi kita mau menaruhnya di luar karena suhu sekarang sedang minus 18. Jadi kulkas dan suhu di luar lebih dingin di luar. Nah, kita akan taruh sekitar setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman, si anak sulung, adalah imam bagi keluarga. Pemasungan komunis membuat generasi kakek dan ayah Sulaiman tidak punya ruang untuk mengenal Islam. Mereka hanya tahu bahwa mereka Muslim yang menyembah Allah, tapi tidak paham tata cara beribadah, bahkan untuk menjalankan sholat. Sulaiman sendiri yang akhirnya tergugah untuk mencari tahu dan belajar lebih jauh tentang Islam. Ну, не прямо, как бы сказать, мучили, просто я хотел этот вопрос, получается, у меня было в голове, я хотел понять, для чего. Это все-таки как-никак мы про Аллаха-то знали. Как вчера я говорил, в принципе, каждый человек, наверное, задает вопрос себе. Три вопроса, получается. Откуда он пришел, для чего пришел и куда пойдет. То есть после смерти куда пойдет. И эти вопросы, три вопроса меня мучают. Alhamdulillah, kini asma Allah telah mengisi relung hati keluarga Sulaiman. Azan sudah memanggil, saatnya menunaikan sholat Isya. Allahu Akbar. Di atas sajadah, perbedaan kami musnah, menjelma doa hanya bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebanyakan keluarga di pedesaan Kazakhstan, beternak menjadi mata pencaharian utama. Keluarga Sulaiman punya peternakan kuda. Di istal ini hanya ada 20 ekor, tapi mereka punya 400 ekor lagi di daerah lain, ratusan kilometer dari Kabanpai. Selain daging, kuda-kuda peliharaan ini juga akan dimanfaatkan air susunya. Tidak sembarangan orang bisa memerahnya, hanya yang benar-benar sudah mengenal mereka. Karena kuda bisa berontak dan melukai orang yang tidak dikenalnya.
Hasil air susu kuda ini tidak langsung diminum, tapi akan difermentasi terlebih dahulu. Penjaga peternakan di keluarga Baglan ini yang biasanya mengolah untuk kebutuhan rumah tangga. Pertama, oleskan dulu lemak domba pada wadah kayu ini untuk selanjutnya diasapi. Nah, jadi untuk membuat susu kuda fermentasi atau bisa disebut dengan kemes ini harus memakai kayu spesial, nggak bisa sembarang kayu, yaitu dengan cobuge. Karena dia kalau dibakar punya aroma khas, jadi kemesnya akan punya rasa yang lebih istimewa. Karena sudah diberi lemak domba, aroma kayu akan mudah menempel, sehingga kemes menjadi lebih kaya rasa. Setelah diasapi, susu kuda dimasukkan dalam wadah dan diberi bakteri. Nah, seperti ini nih cara membuat kemes secara tradisional dengan skala rumahan. Nah, dengan alat ini paling tidak hanya bisa membuat sekitar 10 liter kemes. Dan ini alatnya namanya kebe. Kita harus mencampurnya dengan manual seperti ini sekitar 1-2 jam. Kemudian didiamkan selama 6 atau 7 jam dan baru siap untuk diminum. Kemes adalah minuman favorit masyarakat Kazakhstan yang sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu. Herodotus, ahli sejarah dari Yunani, menyebutkan minuman fermentasi ini sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Kemes telah diminum oleh suku nomaden Saka, penghuni savana Eurasia. Wilayah padang rumput sangat luas yang kini mencakup negara Kazakhstan, Mongolia, Rumania, Ukraina, Rusia, dan Xinjiang di Tiongkok. Ini sebenarnya belum jadi, kemesnya masih harus menunggu 6-7 jam, tapi seperti ini sudah bisa dinikmati dan rasanya asam tapi belum seasam kalau sudah jadi. Dan kayu tadi yang dipakai, tubul gani tadi, baunya masih terasa dan di lidah juga masih kita bisa merasakan. Karena baru sekali ini merasakan, masih agak aneh karena asam banget. Kemes juga penting bagi kesehatan orang Kazakh. Ketika musim dingin panjang yang mencapai 6 bulan dan persediaan sayur serta buah menipis, bakteri probiotik di dalam kemes mampu menjaga pencernaan tetap sehat. Hanya ada satu masjid di desa Kabanbai. Bangunan ini sudah ada sejak Uni Soviet dan dulunya adalah toko onderdil mobil. Baru setelah merdeka, tempat ini diubah menjadi masjid dengan menambahkan kubah dan ornamen khas Kazakhstan pada bangunan. Tidak hanya kaum lanjut usia, generasi muda pun mulai memadati masjid ini. Alhamdulillah, semoga rumah Allah ini semakin meriah dengan lantunan doa. Allah razı olsun. Pantang bagi orang Kazakh untuk membiarkan perut tamu dalam keadaan kosong. Zulfia sang ibu selalu cekatan memenuhi seisi rumah dengan aroma masakan. Menu hari ini adalah besbarmak yang terbuat dari daging kuda. Untuk asupan karbohidrat, Zulfia membuat zaima, lembaran pasta yang akan dimasukkan dalam kuah besbarmak. Nah, ini sekarang kita lagi bikin zaima, jadi roti yang sangat penting bagi perempuan Kazakhstan karena ketika mereka menikah atau mulai hidup baru,
ketika mereka sudah bisa bikin zaima yang bagus, itu tandanya mereka akan jadi istri yang baik. Dan zaima yang baik itu adalah yang tembus pandang, jadi semakin tipis akan semakin bagus. Makanan sehari-hari orang Kazakh tak lepas dari daging. Dan sajian spesial bagi tamu adalah daging kuda, karena dianggap paling lezat dan mahal. Dengan tamu mendapat jatah daging terbanyak. Kazakhstan adalah negara terbesar kedua di dunia yang memproduksi daging kuda setelah Tiongkok. Hampir 100.000 ton diproduksi setiap tahunnya. Nah, ini kali pertama saya mencicipi daging kuda. Rasanya lumayan juga, tidak berbau dan seratnya lebih halus dibandingkan daging sapi. Jadi daging kuda ini merupakan hidangan istimewa bagi warga Kazakhstan karena ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Karena dulunya mereka adalah warga nomaden yang hidup berpindah-pindah, mereka belum bisa bercocok tanam, jadi mereka hanya bisa berburu dan kuda adalah salah satu makanan istimewa bagi mereka. Danjem? Damdeh. Menjadi suku nomaden yang hidup berpindah, bangsa Kazakh selalu membawa kuda sebagai alat transportasi sekaligus pengangkut beban. Saat membutuhkan protein, mereka akan menyembelih kuda yang tersedia. Karena hidup berpindah itu pula, cara pengolahan besbermak sangat sederhana, hanya direbus dengan bumbu dasar. Pertemuan dengan keluarga Baklan menorehkan makna yang dalam. Menjadi Muslim adalah sebuah anugerah yang sangat indah, namun akan lebih bermakna jika nilai-nilai Islami senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. And everyone, I want to say thank you because you have allowed us to come here and stay here and enjoy your very delicious food. I'd like to say thank you, Mama Jasmine, Mama. Thank you for everything. Healthy, be healthy. Okay. You too, Bayan. Okay. Thank you very much. And very kind. Welcome. Thank you, Father. Assalamualaikum. Bye. Hari ini semua warga di seluruh penjuru kota Kazakhstan bergembira untuk menyambut datangnya Nauruz atau perayaan tahun baru yang sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang. Nauruz ini juga sekaligus menjadi tanda awal musim semi, sebuah hari baru yang akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kazakhstan. Nauruz adalah perayaan yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga Kazakhstan setiap tahunnya. Sehingga cuaca yang masih sangat dingin pun tidak menyurutkan antusiasme mereka untuk memeriahkan festival ini. Nauruz biasa diselenggarakan di alun-alun atau jalanan kota, area publik di mana orang-orang mudah berkumpul. Tua muda akan berdatangan untuk menikmati bermacam pertunjukan, mulai tarian, nyanyian, dan permainan. Nauruz tercatat sebagai festival tertua di dunia karena sudah dirayakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Persia yang pertama kali merayakan Nauruz hingga kemudian menyebar ke daerah-daerah sekitar di Asia Tengah, Kaukasus, dan Balkan. Nauruz adalah waktu di mana matahari berada tepat di atas garis ekuator yang jatuh pada 21 Maret setiap tahunnya. Nauruz menandai dimulainya musim semi dan waktu bercocok tanam.
yang paling menarik dari perayaan Nowruz ini akan dibangun beberapa yurta atau rumah tradisional Kazakhstan. Siapa saja boleh masuk, boleh datang untuk menikmati berbagai makanan khas perayaan Nowruz. Dan yang paling istimewa ada juga musik tradisional yang dinyanyikan secara bersama-sama. Yurt telah menjadi identitas Kazakhstan. Konstruksinya yang bisa dibongkar pasang dan dibawa bepergian sangat penting bagi bangsa Kazaks yang berakar dari suku nomaden berpindah. Sehingga meski kini sudah sangat jarang digunakan, namun yurt selalu ada dalam aspek kehidupan warga Kazakhstan. Beragam sajian juga terhampar di dalam yurt. Namun satu yang tidak boleh absen adalah Nowruz Koze. Minuman yang terbuat dari 7 bahan, yakni air, daging, garam, susu, keju, gandum, dan beras. 7 bahan ini melambangkan 7 harapan, yaitu kebahagiaan, kesuksesan, kepintaran, kesehatan, kemakmuran, keselamatan, dan kebijaksanaan. Budaya yang kaya dan selalu dipelihara menambah semarak khazanah kehidupan Muslim di Kazakhstan. Semoga cahaya Islam kembali bersinar terang di tanah para pengembara ini. Dan saksikan terus Jazirah Islam yang akan berbagi kisah Muslim dari berbagai penjuru dunia.